didapatkan sebanyak 76% lansia yang kondisinya sehat dan sebanyak 20% lansia yang memiliki resiko terkena diabetes mellitus dan sebanyak 4% lansia yang menderita DM. Untuk jurnal pembandingnya, judulnya yaitu Pengaruh Intervensi Keperawatan cerdik terhadap NDM pada kelompok lansia di Kelurahan Curug, Kota Depok. Nah, penelitian ini penelitian deskriptif analitik. Metode pengkajian pada sumber data yang dilakukan yaitu pembagian angka, wawancara, observasi, dan studi literatur. Penelitian ini dilakukan pada 30 lansia di RW 1 sampai RW 2, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan populasi risiko diabetes mellitus. Penyakit dan risiko DM yang tinggi pada lansia terlihat dari hasil pengkajian. Didapatkan masalah keperawatan yang utama, yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan pada lansia dengan masalah DM di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Depok. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori Betty Newman dapat diterapkan pada praktik keperawatan komunitas, khususnya pada agregat lansia dengan DM. Pengkajian Betty Newman memberikan kontribusi untuk membangun bagaimana berbagai faktor seperti perkembangan fisiologis, psikologis, sosial, kultural, spiritual, ekonomi, dan lingkungan mempengaruhi kesehatan lansia, penyakit menjadi epidemiologi yang komprehensif kesehatan lansia di Desa Marga Laksana. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman prevalensi penyakit pada orang tua lansia, tetapi juga membantu dalam mencegah penyakit dan akhirnya meningkatkan sistem manajemen kesehatan di Kabupaten Garut. Selanjutnya dibacakan oleh Felicitas. Baik, di sini ada analisa data. DO-nya data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut berjumlah 163 pada tahun 2013. Hasil screening GDS 12 orang normal, 29 orang berisiko, 7 orang GDS-nya tertinggi. Kemudian 77% lansia belum pernah mendapatkan informasi kesehatan tentang DM. Kemudian 91% lansia memiliki pengetahuan tentang DM yang rendah. Kemudian data subjektifnya di sini ada sebagian lansia mengatakan belum mendapatkan informasi tentang DM. Yang kedua, Desa Marga Laksana belum pernah dilakukan pendataan kesehatan khususnya lansia dengan penyakit DM. Kemudian ada etiologi penyebabnya tersendiri, di sini ada kurangnya informasi kesehatan tentang DM. Kemudian ada problem masalahnya kurang pengetahuan tentang DM pada lansia di Desa Marga Laksana. Kemudian di sini ada rencana keperawatannya tersendiri. Kelompok kami mengambil diagnosa keperawatan tentang kurang pengetahuan tentang DM pada lansia di Desa Marga Laksana berhubungan dengan kurangnya informasi kesehatan tentang DM. Tujuan dan kriteria hasil menurut SLKI setelah dilakukan kunjungan keperawatan selama 3 kali dalam 1 bulan, diharapkan lansia mengalami peningkatan pengetahuan kesehatan tentang DM dengan kriteria hasil. Yang pertama ada tingkat pengetahuan, di mana ada 3 kami mengambil, yaitu yang pertama perilaku sesuai dengan pengetahuan, yang kedua ada persepsi yang keliru terhadap masalah teratasi, yang ketiga kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang DM. Kemudian di sini ada perilaku kesehatan. Yang pertama ada kemampuan peningkatan kesehatan. Kemudian intervensinya di sini ada edukasi, perilaku upaya kesehatan. Yang observasinya di sini ada identifikasi kesehatan dan kemampuan menerima informasi. Kemudian terapeutiknya tersendiri, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan.
kemudian jadwalkan pendidikan kesehatan. Kemudian ada edukasi di sini, jelaskan penanganan masalah kesehatan tentang DM, kemudian ajarkan cara pemeliharaan kesehatan yang baik untuk penderita DM. Kemudian ada implementasinya. Implementasi pertama menjelaskan kepada klien dan keluarga tentang akibat lanjut dari DM. Kedua, menjelaskan kepada klien dan keluarga tentang pencegahan DM. Yang ketiga, menjelaskan kepada klien dan keluarga tentang cara perawatan DM di rumah, seperti diet, latihan, obat-obatan, kebersihan diri, senam kaki, serta cara memantau kadar glukosa darah. Yang keempat, ada menjelaskan kepada klien dan keluarga tentang tanda-tanda hipoglikemia dan hiperglikemia serta penanganan awalnya. Yang kelima, menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan penataan lingkungan yang mencegah cedera pada klien DM. Yang keenam, menjelaskan tentang fasilitas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan masalah DM. Kemudian evaluasi di sini. Yang pertama, S-nya, klien atau keluarga mengatakan mengetahui pengertian DM dan penata laksananya. Kemudian yang O, klien dan keluarga terlihat kooperatif dan bisa menjelaskan kembali penata laksanaan penyakit DM. Yang A, pengetahuan klien dan keluarga meningkat. Kemudian yang B, sarankan klien dan keluarga untuk kontrol rutin ke Yankes terdekat. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaannya ditampung di akhir sesi presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.